Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah Majlis Ta'lim Wingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita akan belajar tentang ada apa di bulan Syuro, gitu ya. Istimewanya bulan Syuro. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Rabb kita semuanya yang telah menciptakan di dunia ini hitungan-hitungan hari, hitungan-hitungan bulan, dan hitungan-hitungan tahun. Siapa yang menciptakan? Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kemuliaan untuk bisa kita berlomba-lomba di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan dalam satu tahun. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan ada berapa? Mulai fokus. Dalam satu tahun ada 12 bulan, dalam 12 bulan ada satu tahun. Udah mulai gak fokus? Masya Allah, mulai fokus ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah. Boleh ibu-ibu silahkan dibuka surat Taubah ayat 36. Yuk kita belajar. Surah At-Taubah ayat 36. Dibuka surah At-Taubah ayat 36, itu ada di halaman 192. At-Taubah juz 10. Mau dibaca bareng-bareng atau saya yang baca? Bareng-bareng. Yuk ta'awud dulu ya. Karena ini surah At-Taubah jadi langsung tanpa basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Baik, terima kasih ibu-ibu. Jazakunallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik menuliskan pahala kebaikan untuk kita semuanya
karena kita dimampukan oleh Allah untuk membaca Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Masya Allah. Jadi panjenengan kita semuanya ini belum apa-apa sudah dapat panen pahala ibu-ibu. Ya bayangkan satu huruf sama Allah dilipat gandakan jadi berapa? 10 kebaikan. Surah At-Taubah ayat 36 ini apakah di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini ada 10 huruf ibu-ibu atau lebih? Lebih 20 huruf? 30? 40? Lebih-lebih terus? 50? Ono kang hitung. Ustazah tak hitung ke Ustazah. Tuh 2, 3, 4, 5. Wallahu ta'ala alam. Katanya 50. 50 dikali 10 berapa? 500. Berarti dalam 1 menit ya kita bisa mendapatkan pahala 500 kebaikan. Makanya Masya Allah orang ngaji itu, orang bermajelis ilmu itu pahalanya banyak. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 36, apa kata Allah? Sesungguhnya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Dan Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara 4 bulan mulia itu adalah agama yang lurus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling mendolimi. Nanti insya Allah saya jelaskan saling mendolimi itu seperti apa. Ya, di antaranya adalah karena ibu-ibu zaman dulu kala kebiasaan orang-orang Arab itu suka berperang. Jadi suku-suku Arab zaman dulu itu senang banget yang namanya berperang. Jadi kayak berperang itu kayak sesuatu yang dibangga-banggakan gitu loh. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, di dalam sejarah beliau itu sebenarnya tidak memulai peperangan, tapi beliau tapi beliau membela kalau diserang. Ya, jadi orang-orang Arab tuh sukanya perang ibu-ibu. Kami tuh masih ingat banget ya. Waktu tahun 2004 ya sampai 2010 kami kan alhamdulillah wa syukurillah bifadlillahi ta'ala kami belajar di Yaman. Di sana itu kabilah, tahu kabilah Bu? Suku. Ya, jadi kami tuh masih ketemu tuh sama suku-suku asli Arab tuh. Suku di sana itu kalau ada di antara anggotanya yang ribut dengan suku lain, maka satu suku itu menyerang kabilah yang ngajak ribut. Jadi kalau di Indonesia kan jarang banget ya. Misalnya ada RT 6, warganya ribut sama RT 7. Apakah ada di Indonesia satu RT nyerang RT 6 nyerang RT 7? Kan kayaknya nggak ada. Ya. Kalau di sana begitu. Ya. Ada nih kabilah A, ya dia pengikut kabilah A ini keluarganya diserang sama pengikut kabilah B. Maka nanti malam kita para penuntut ilmu tuh dengar ada peluru jedar. Ya Allah, ini nggak rampung-rampung. Jadi kita itu sama guru-guru kami ada peperangan kabilah ini dengan kabilah itu, udah nggak boleh keluar gitu ya. Dan kita itu kan kami ketika berkumpul di sana itu kan dari berbagai macam negara ya ibu-ibu. Ya, dan nggak semuanya dari Yaman, ya ada dari Eropa, ada dari Australia, ada. Dan di negara-negara kita tuh jarang sekali terjadi begitu. Makanya dulu kami tuh dalam keadaan awal-awal di Yaman tahun 2004 itu kami tuh rodo-rodo, ya Allah kok kayak gini banget sih negara gitu ya. Tapi lama-kelamaan jadi kayak hiburan. Iya, jedar, wah ini lagi perang ini gitu ya. Lagi ada perang ini mesti ini. Ya Allah, ya jadi benar-benar Masya Allah. Nah itu kebiasaan mereka, Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu ya, biasanya kalau mereka berperang tuh nggak sehari, ya berhari-hari. Ya, sampai nanti kedengeran ada yang meninggal dari kabilah yang berperang itu sekian, ada yang meninggal dari kabilah ini berperang sekian. Dan mereka itu kalau sudah berperang ibu-ibu, saya tahu ini dari orang-orang sana ya. Misalnya ada kabilah A, kabilah B, dia ini pernah berperang, maka dari kabilah A dia bersumpah tidak mau menikahkan anaknya dengan pengikut kabilah B. Iya, jadi memang kesukuannya luar biasa.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian itu berbangga-bangga dengan nasab gitu ya, dengan suku. Ya. Kalau di Indonesia kan sebatas kamu orang mana? Oh, saya orang Jogja. Pas lagi merantau Jakarta, oh iya saya sama juga Jogja. Sama-sama mungkin Jogja. Akhirnya deket gitu kan ya. Mbak Tias orang Gresik ketemu sama orang Gresik jadi deket. Kan sebatas itu saja. Tidak ada yang macam-macam. Kalau di sana sampai seperti itu. Kalau pernah kabilah A dengan kabilah B ini bermusuhan, maka di antara mereka itu nggak ada yang menikahkan anaknya. Ya, itu jadi mengerikan gitu ya. Jadi kalau udah orang Arab bilang perang itu luar biasa. Makanya masya Allah ya, masya Allah. Mereka itu nanti ada kabilah namanya Mudhar. Ya, kabilah namanya apa ibu-ibu? Mudhar. Nah, kabilah Mudhar ini ibu-ibu adalah kabilah atau suku yang dia memuliakan bulan Rajab. Ya, namanya kabilah apa? Mudhar. Dan kabilah Mudhar ini adalah salah satu kabilah yang memuliakan bulan Rajab. Sekarang bulan yang mulia itu apa saja ibu-ibu? Rajab, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, satu lagi Muharram. Masya Allah. Dan kita tahu ibu-ibu bahwa di dalam Islam yang namanya awal bulan dalam satu tahun, bulan pertama dalam tahun baru itu dimulai dengan bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Muharram. Dan ditutup dengan bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Udah hafal belum ibu-ibu? Yo, coba yo. Dimulai dari Muharram. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang belum disebut enggak? Ramadan ketinggalan. Pintar ibu-ibu, fokus. Ulangi lagi. Langsung Rajab, Syaban. Yo diulangi. Muharram. Saya juga kok jadi 11 ya. Ternyata Ramadan ketinggalan. Maaf ya Ramadan. Ya, dimulai dari Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Ramadan, Sya'ban, Syawal. Ulangi. Oh, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ulangi lagi ini insyaallah yang ini benar. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya Allah. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah ini benar, alhamdulillah. Tadi yang ketinggalan Ramadan, yang kedua ketinggalan apa? Sya'bannya. Ya masya. Berarti ibu-ibu, kita sekarang berada di bulan apa coba? Muharram. Sampai ketemu nanti bulan yang diagungkan oleh Allah lagi berapa bulan lagi? Coba dihitung. Kan ini kita bulan Muharram nih. Berarti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, 5 bulan. Ya, baru ketemu Rajab. Iya enggak ibu-ibu? Oke. Maka dari itu ibu-ibu, ketika kita tahu bahwa hari ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang mulia, maka sikap kita sebagai seorang muslimah harus semangat. Ya, semangat untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan berbagai macam amal saleh. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan amal salih di bulan-bulan yang mulia, pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dengan baca Al-Quran di bulan Muharram dengan di bulan Safar itu pahalanya berbeda. Lebih banyak di bulan Muharram.
Panjenengan berpuasa di bulan Muharram, itu berbeda puasa Senin Kamis misalnya, ya puasa Ayyamul Bid misalnya, dengan puasanya panjenengan sama puasa Senin Kamisnya, sama puasa pertengahan bulannya, tapi dilakukan di Rabiul Awal, itu beda pahalanya. Banyak di bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan kemarin 2 bulan yang lalu sudah kita lalui, yaitu bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan hari ini kita berada di 1 bulan, yaitu bulan Muharram, dan hari ini sudah berada di tanggal berapa Muharram? 11 Muharram. Berarti masih ada sisa waktu 20 hari ke depan atau 19 hari ke depan untuk kita maksimalkan beramal saleh. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk banyak-banyak beramal saleh. Dan hati-hati ibu-ibu dengan dengan dosa maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan, ya. Kenapa? Karena begini, kata para ulama, setiap maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka kualitas dosanya dilipat gandakan, bukan kuantitasnya. Maksudnya gimana Ustazah? Gini, bentar fokus dulu. Pahala itu kan ada kualitas, ada kuantitas. Kuantitas ini kenapa taus? Ya, kuantitas itu banyaknya. Ya, banyak-banyaknya. Jadi kalau kita melakukan amal soleh di bulan Syuro ini, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dari banyaknya, yaitu banyak berarti kuantitas, dan dari kualitasnya. Ya, kualitasnya berarti semakin banyak. Kalau tadi misalnya kita menyolati jenazah 1 gunung Uhud pahalanya, maka bisa jadi ketika kita melakukan amal soleh di bulan Syuro ini, maka kualitasnya lebih bagus lagi dan kuantitasnya juga diperbanyak. Tapi beda dengan maksiat, dosa, ya. Dosa atau maksiat kata para ulama yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia itu kuantitasnya sama dengan bulan-bulan yang lain, tapi kualitasnya dilipat gandakan sama Allah. Misalnya gimana Us? Contoh misalnya, ibu-ibu pernah lihat ulkan? Muntu, apa namanya? Muntu. Oke. Panjenengan lebih enak pakai muntu kayu atau muntu batu? Kenapa? Karena kualitasnya lebih bagus, gitu kan? Maka ini perlu perhatikan. Maka ketika kita melakukan dosa di bulan-bulan yang mulia ini, kualitas dosa kita dilipat gandakan sama Allah. Maksudnya kualitas dosanya diperbesar, tapi kuantitasnya sama. Jadi kata para ulama, kalau selama ini kita memahami bahwa orang yang melakukan maksiat di bulan-bulan haram itu kuantitas, ya, kelipatannya dilipat gandakan oleh Allah, kata para ulama itu salah. Kenapa? Karena Allah itu tidak mendolimi hambanya. Ya. Jadi yang dilipat gandakan kualitas dan kuantitas adalah amal solih saja. Tapi untuk dosa yang akan dilipat gandakan oleh Allah adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bisa dipahami ya? Ya, ditulis dulu. Sudah? Kayak tadi. Lah berarti gimana Us? Apakah kita itu perlu untuk tidak melakukan maksiat? Betul. Sebisa mungkin kita tidak melakukan maksiat. Ya. Ibu-ibu kemarin yang hadir di Maskamu GM siapa? Ada? Masya Allah. Masih ingat enggak? Apa nasihatnya Syekho? Dicatat. Masya Allah, panjang kali lebar ya? Masya Allah. Panjang banget. Yang nerjemahinya yang bingung ini gimana? Panjang banget. Syekho ngomong nggak selesai gitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai kadang kalau pas beliau berkisah, sudah deh saya nggak usah nyatat, udah dengerin aja. Karena kalau dicatat panjang sekali ya, Masya Allah. Apa kata Syekho? Kata Syekho, ingat-ingat ya ibu-ibu, bahwa di antara dosa wanita, di antaranya adalah, ya, pertama, kata beliau kan, ya ini jangan sampai kita lakukan di bulan-bulan ini, merendahkan orang lain. Lumaz itu merendahkan orang lain. Baik itu dengan memicingkan mata, kamu sih lebih jelek daripada saya itu loh cantik. Itu sombong kan, kata Syekh begitu ya. Kamu tuh lebih baru pertama kali kemarin duduk di majelismu, ini loh saya loh udah tahunan. Astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh, menyombongkan diri nggak boleh. Ya. Termasuk juga kemarin Syekh membahas tentang masalah namimah. Ini yang paling parah dulu, namimah. Namimah itu mengadu domba. Ya. Dan ini ibu-ibu jangan sampai kita lakukan di bulan-bulan yang mulia.
Apa mengadu domba? Kita bilang ke teman kita, itu loh, fulana itu nggak suka sama kamu. Ya, kita bilang ke teman yang lain, itu loh, fulana A itu nggak suka sama kamu. Akhirnya fulana A dan B ya bertengkar. Gara-gara apa? Gara-gara lisan kita. Ya, jadi jaga lisan. Dan yang ketiga kata Syekho, masalah ghibah. Ya, ngomongin orang, rumpiin orang. Ya, itu semuanya tidak diperbolehkan, apalagi kita lakukan di bulan-bulan yang mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga mulut-mulut kita, lisan-lisan kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Setelah kita tahu bahwa Allah telah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan, dan dari 12 bulan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berapa bulan? 4 bulan, yaitu bulan yang mulia. Maka kita akan melanjutkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, kata beliau di dalam sebuah hadis sebutkan, az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Ini tadi kita sebutkan surah At-Taubah ayat berapa? 36. Sekarang kita sebutkan dalil dari sunnah, dari hadis. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya zaman senantiasa berputar sesuai karakternya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, salasatun mutawaliyat. 3 di antaranya itu ada di antara bulan ini berturut-turut. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan ibu-ibu tahu, ketika orang Arab itu menamai bulan, ya kalau kita bahas satu persatu, itu tuh maknanya itu ketika mereka mengatakan ini Dzulqa'dah, ini Muharram, ini Rajab, itu semua punya arti. Contoh, Dzulqa'dah. Kata orang Arab, kenapa dinamain bulan Dzulqa'dah? Karena kebiasaan mereka di bulan itu tuh banyak duduknya. Makanya dari kata qa'adah, ya. Kenapa disebut dengan bulan Muharram? Muharram itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Karena di bulan Muharram orang-orang tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling berperang. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan di bulan Muharram. Dan 1 bulan lagi yang belum disebutkan, yaitu bulan Rajab. Kata Rasulullah SAW, "War-Rajabun mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban." Dan bulan Rajab itu mudhar. Apa sih yang dimaksud mudhar? Begini. Tadi saya sempat mengatakan bahwa mudhar itu adalah salah satu kabilah Arab, satu-satunya kabilah Arab yang tidak melakukan peperangan di bulan Rajab. Jadi mereka itu takutlah, pokoknya nggak berani deh kalau melakukan peperangan di bulan Rajab. Mereka benar-benar memuliakan bulan Rajab. Ya. Dan ibu-ibu tahu, ya, tidak semua bangsa Arab, ya, mereka itu memuliakan bulan Rajab. Ya, hanya kabilah Mudhar yang memuliakan bulan Rajab dan mereka tidak berperang di bulan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan war-Rajabun mudhar. Dan Rajab itu adalah hari yang diagungkan atau bulan yang diagungkan oleh suku Mudhar. Itu sejarahnya. Ya. Jadi dulu orang-orang Arab, ya, bangsa-bangsa Arab, ketika mereka mau melakukan sebuah perjalanan, biasanya mereka lakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Karena aman. Ya, nggak ada peperangan. Ya kayak tadi ibu-ibu, peperangan tuh mengerikan. Ya. Karena kadang ada salah peluru, ya, nyasar, peluru nyasar. Makanya kalau ada peperangan tuh kita diminta untuk menjauh dari area konflik. Ya, kecuali kalau memang peperangan itu adalah peperangan dalam membela agamanya Allah, ya, kemudian pemerintah mengatakan ayo berperang, nah, boleh. Tapi kalau selagi pemerintah tidak menyerukan untuk berperang, ya sudah, nggak usah berperang. Ya. Dan menjauh dari area konflik. Baik, kemudian Asyura, ibu-ibu, itu diambil dari kata asyar, asyara. Asyara itu berarti berapa? 4. Arba'ah. Asyara, 10 pintar. Ya, ayo belajar lagi bahasa Arabnya. Wahidun berapa wahidun? Pinter-pinter ya kalau ditanya wahidun 1, gitu ya. 2, 3. Terus? Udah mulai bingung tuh. Sitatun 6. Terus? Apa-apa katanya. Sabatun 7. Terus. Samaniyatun 8. Bukan sita. Tis'atun 9.
asyaratun 10, pinter. Ibu-ibu udah hafal wahidun sampai sitatun, giliran sab'ah. Tuh, apa yo? Giliran tis'ah kok mirip-mirip sitah. Ya. Jadi Masya Allah, kita ibu-ibu kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena itu bahasanya penduduk surga, dan lebih-lebih bahasa Arab adalah bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kenapa kita belajar bahasa Arab? Biar kita paham ibu-ibu. Kalau lagi ngaji itu kita paham, oh artinya tuh begini toh. Jangan sampai, saya sering mengatakan, kita sholat di belakang imam, sholatnya nangis sesenggukan. Bukan kita paham artinya, tapi kita baper. Ya, kok imamnya nangis yo? Ya bisa saya ikut nangis. Ya, ketika ditanya, Masya Allah ukhti, Masya Allah nyunungan selama sholat itu Masya Allah nangis. Kenapa paham artinya? Mboten. Lah, tadi nangis kenapa? Lah orang samping-sampingnya ikut nangis. Ya, Masya Allah. Jadi yuk semangat belajar bahasa Arab untuk apa ibu-ibu? Biar bisa paham ketika baca Al-Quran. Ya, baik. Nah, yuk balik lagi. Tadi Asyura itu berasal dari kata apa? Asyara. Asyara itu berapa? 10, pintar. Dan sejarah Asyura, ada apa sih di bulan Asyura? Kenapa diistimewakan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Asyura itu telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam beserta bala tentaranya. Wah, pada suatu hari udah mulai nih ibu-ibu ya. Nabi Musa alaihissalam beserta tentaranya dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Ya. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun pada tanggal Asyura. Di bulan apa? Di bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, dan kota Madinah itu awalnya aslinya ibu-ibu namanya apa sebelum Rasulullah datang ke Madinah? Yuk kita belajar sejarah sedikit aja. Ini jarang diketahui apa? Oke, Yasrib. Setelah Yasrib apa? Ada yang tahu? Saya juga baru tahu kemarin. Ketika kita masuk museum yang ada di Masjid Quba, yang di dekat Masjid Quba, maaf bukan yang ada di Masjid Quba, di sebelah Masjid Quba itu ada museum, terus dijelaskan oleh pemandunya. Setelah Yasrib apa? Enggak. Bukan Madinah. Setelah Yasrib, kata yang pemandu di museum itu ada Thaibah. Oh ya, Thaibah. Jadi Thaibah itu nama di antara nama kota Madinah yang sebelum Rasulullah SAW menamai Madinah itu namanya Thaibah. Makanya beberapa toko atau beberapa hotel di Madinah itu namanya Thaibah. Ya. Thaibah. To ya ba tamarbuto thaibatun. Ya artinya baik. Baru kemudian setelah Thaibah baru kemudian Madinah. Jadi Madinah ini yang ketiga, dan Rasulullah SAW beliau juga menamai Madinah dengan Madinah An-Nabawiyah. Apa itu artinya An-Nabawiyah? Madinah kota Nabi. Ya kalau kita sering menyebutnya Madinah Al-Munawwarah, ya Madinah yang bercahaya. Padahal penyebutan Madinah An-Nabawiyah itu lebih baik daripada Madinah Al-Munawwarah. Oh ya alhamdulillah, Allah kasih tahu kita hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau mau kemana ibu-ibu? Mau ke Madinah An-Nabawiyah. Masya Allah. Terus mau ngapain di sana? Mau sholat di Raudhah. Masya Allah. Semoga ibu-ibu kita semua yang hadir diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya Allah. Amin. Dalam waktu dekat ini. Amin. Ya selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen mengunjungi Madinah. Untuk apa? Untuk bisa salat di Raudhah. Dari sini tuh sudah untuk bisa berdoa di Raudhah, gitu ya. Dan Allah mudahkan insyaallah, bismillah. Baik. Nah, orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, orang-orang Yahudi berada dalam kondisi berpuasa di bulan di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kamu puasa Asyura? Gitu kan? Ya, maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh Asyura ini kita harus peringati. Kenapa? Karena tanggal 10 ini di mana Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya kepada Allah, cuman mereka khianat ya, mereka enggak beriman kalau Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir.
Ya, kenapa orang-orang Yahudi tidak beriman ibu-ibu kepada Rasulullah? Karena mereka menyangka, orang-orang Yahudi menyangka bahwa nabi terakhir adalah dari golongan bangsanya, yaitu Bani Israel. Paham? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Di antara yang Allah takdirkan, nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab juga dibagi menjadi 3. Ya, ada bangsa Arab yang asli, yaitu dari suku atau kabilah yang berasal dari Yaman, yaitu Qahtan, itu bangsa Arab asli. Ada bangsa Arab campuran, ya. Ada bangsa Arab yang sudah tidak ada. Ya, jadi Arab itu bagi 3. Ada yang sudah punah, ya. Sudah punah itu berarti sudah tidak ditemukan lagi. Keturunannya sudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ada Arab asli, yaitu dari bangsa Qahtan, dari suku Qahtan, dari orang-orang Yaman, itu Arab asli. Dan ada Arab campuran. Arab campuran itu adalah Arabnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, loh kok bisa Ustazah? Iya, Rasulullah SAW adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak, sampailah kepada Rasulullah SAW. Ya, dulu Nabi Ismail dibawa oleh ibunda beliau Siti Hajar. Orang Indonesia menyebutnya Siti Hajar atau Hajur. Sebenarnya bukan Hajar ibu-ibu. Hajar ya dihajar. Ya, orang-orang Yaman itu menyebut bukan Hajar tapi Hajur. Hajur. Ya, orang kita nyebutnya Siti Hajar. Ya, ikut-ikutan ibunya bilang Siti Hajar, anaknya Siti Hajar. Ya, padahal orang Arab bilangnya Hajur. Nabi Ismail alaihissalam dulu waktu masih kecil sama ibunda beliau yaitu Hajur, ya, dikisahkan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di sebuah lembah yang berada di kota Bakkah. Bukan Makkah zaman dulu, Bakkah, Bakkah. Ada di dalam Al-Qur'an. Ada kata-kata kalimat Bakkah itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi Mekah itu sebelum namanya Mekah itu adalah Bakkah. Ya. Dan waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ya Nabi sebelum jadi Nabi putra tercintanya itu Ismail dan istri tercintanya itu Hajur di sebuah lembah yang berada di Bakkah, ya tidak ada orang di dalamnya. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, ya Allah gerakkanlah hati orang-orang untuk datang ya ke sebuah lembah yang ada di kota Bakkah di mana istriku dan anakku berada di sana. Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim, datanglah kabilah atau suku yang itu namanya Jurhum. Jurhum itu adalah kabilah dari Yaman. Ya, orang Yaman datang tuh ke kota Mekah. Dan kita tahu asli Arab dari mana tadi? Yaman. Maka datanglah ke kota Bakkah atau kota Mekah. Kemudian di antara putri dari suku Jurhum itu menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi awalnya begitu. Nah, Nabi Ismail alaihissalam keturunan-keturunannya punya anak, punya cucu, punya mbah buyut, punya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ismail dulu dibawa oleh ayahnya, berasal dari mana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dari mana? Babilonia, ya kan? Dan Babilonia kata orang-orang Arab itu bukan berasal dari Arab. Ya, makanya Masya Allah ya Allah mabarik, Masya Allah Allah mabarik. Allah Azza wa Jalla mengangkat Rasulullah SAW berada di kota Mekah, ya Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah tumbuh di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun berdakwah. Ya, berdakwah. Rasulullah SAW tumbuh di kota Mekah berarti berapa tahun? 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi, tambah 13 tahun berarti 53 tahun. Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah selama kurang lebih 53 tahun. Baru kemudian berpindah ke kota Madinah. Terlalu cepat apa enggak? Kalau saya pelan, nanti ini kita 9:30 udah bubaran ini. Intinya ibu-ibu, intinya adalah dulu Rasulullah SAW pernah tinggal di kota Mekah berapa tahun? 53 tahun sebelum beliau ke Madinah. Nah, zaman dulu kala ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, maka dulu orang-orang Quraisy ini kabilahnya siapa ibu-ibu? Biar nyambung. Quraisy ini kabilahnya siapa? Kabilahnya Rasulullah SAW. Rasulullah berasal dari kabilah Quraisy. Kenapa Allah pilih Rasulullah dari kabilah Quraisy? Karena kabilah Quraisy atau suku Quraisy adalah suku yang terpandang di zamannya. Jadi orang-orang Arab itu, Bu, mereka itu kalau memandang sebuah suku, itu mereka itu akan menjadikan suku itu berlevel-level. Ada yang dimuliakan, ada yang terpandang, ada yang biasa-biasa saja.
Kalau kita orang Indonesia melihat seseorang itu mulia atau tidak, kita orang Indonesia biasanya dari apa, Bu? Loh, panjenengan yang jawab hartanya. Yang pertama, yang kedua? Dari darah biru atau bukan. Oke, yang ketiga, punya jabatan atau enggak. Nah, itu kan. Tapi Allah melihat kepada seorang hamba dilihat dari ketakwaannya. Dan ketakwaan kata Rasulullah hahuna, yaitu di dalam hati. Jadi orang-orang Arab tuh, oh dari kabilah mana kamu? Quraisy, keren, masya Allah, gitu ya. Nah, Rasulullah dilahirkan dari kabilah yang terbaik di zamannya, itu kabilah Quraisy. Dan orang-orang Quraisy zaman dahulu kala mereka itu berpuasa, punya kebiasaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi puasa Asyura ini sudah dimulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10, karena kebiasaan penduduk setempat. Jadi fase pertama untuk masalah puasa Asyura adalah fase di mana Rasulullah SAW waktu itu belum memberikan nasihat kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi Rasulullah waktu itu kan belum diangkat menjadi nabi. Tapi Rasulullah berpuasa. Kenapa Rasulullah berpuasa? Karena ikut penduduk sekitar, gitu loh. Ikut tradisi yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Yaitu fase pertama. Fase kedua, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dan Rasulullah tahu bahwa orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 atau di hari Asyura, maka beliau pun turut serta berpuasa. Tapi ketika itu bedanya dengan yang di Mekah, Rasulullah SAW ketika sudah berada di Madinah, Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi. Nggih mboten? Nggih. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah juga sangat semangat gitu loh, menganjurkan para sahabat dan anak-anaknya untuk turut serta berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Itu fase kedua. Ya ibu-ibu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kewajiban puasa Ramadan. Jadi puasa Asyura ini dulu ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah memerintahkan puasa Ramadan. Maka fase ketiga ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat di dalam Al-Qur'an, ya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti ada kewajiban puasa Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, tetapi mempersilahkan. Yang mau puasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Artinya puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Sunnah itu apa Bu definisinya Bu? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Betul. Sunnah itu kalau kita kan tahu definisinya, sunnah itu saja dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, rugi. Kenapa? Karena kita dikasih hidup sama Allah, dikasih hidayah, dikasih ilmu, tahu itu adalah sunnah, tapi kita nggak mengerjakannya. Maka kalau kita nggak mengerjakan sunnah, ya betul tidak berdosa, tapi rugi. Nah, fase keempat, berarti fase ketiga udah mulai nih wajib puasa Ramadan. Berarti puasa Asyuranya sunnah. Fase keempat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau sudah berpuasa di tanggal berapa tadi? Asyura. Maka sebelum beliau meninggal dunia untuk tahun yang akan datang, beliau berkata kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat-sahabatku, kalau di tahun depan aku masih diberikan kehidupan oleh Allah, kata Rasulullah, maka aku akan berpuasa Yaumut Tasu'a. Yo, Tasu'a itu tanggal berapa ibu-ibu? 9 dari kalimat tasya', ya, yaitu tanggal 9.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan Rasulullah SAW untuk puasa Tasu'a. Artinya berarti ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Kenapa kok tanggal 9 kita berpuasa juga? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10 dan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa dari tanggal 9 dan 10. Ustazah, kalau tanggal 9-nya kita nggak bisa, boleh nggak tanggal 11-nya? Boleh. Ya, jadi nggak berpatokan tanggal 9-nya, tapi yang penting ada temennya tuh tanggal 10-nya, baik itu dengan tanggal 9 ataupun dengan tanggal 11. Insya Allah bisa dipahami nggih? Berarti ada berapa fase? 4. Yang pertama tadi Rasulullah berpuasa Asyura untuk mengikuti nenek moyangnya, tradisi. Yang kedua Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan mewajibkan para sahabat untuk puasa Asyura ketika itu. Kemudian yang ketiga adanya turun surah dalam Al-Quran ya, yang berkaitan dengan Ramadan, dan Rasulullah SAW mewajibkan puasa Ramadan, memberikan kelonggaran untuk para sahabatnya apakah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau tidak. Dan yang keempat, Rasulullah memerintahkan untuk kita sebagai umatnya untuk berpuasa di tanggal 9 gitu ya. Baik, itulah sejarah puasa Asyura. Nah, sekarang ibu-ibu, ada apa sih istimewanya bulan Asyura ini? Yang pertama, bulan Asyura itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, kita tadi sudah tahu, yaitu pertama. Jadi bulan Asyura itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oke. Yang kedua, di bulan Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Yang ketiga, siapapun yang melakukan amal saleh di bulan Asyura ini atau di bulan Syura ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah di bulan Asyura ini, ibu-ibu, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Ya, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa di bulan Asyura ini adalah puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan. Fadlus siyam ba'da Ramadan ay afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwa seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Muharram. Ya. Gimana Ustazah caranya? Gini. Kalau tadi kan kita berbicara tentang puasa Asyura dan puasa Tasu'ah. Dan itu sudah berlalu. Gimana? Kemarin hari Sabtu dan Ahad. Ya, kalau panjenengan belum puasa di hari Sabtunya, boleh puasa di ini. Ya. Insyaallah. Apakah Ustazah itu kan sudah berlalu kemarin. Apakah boleh Ustazah ya selebihnya 19 ke depan itu saya memperbanyak puasa Ustazah? Boleh. Boleh. Setiap hari boleh? Boleh. Boleh. Rasulullah SAW juga dulu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Atau boleh nggak diselang-seling kayak puasa Daud, sehari puasa sehari nggak? Boleh juga. Ya. Atau boleh nggak kalau dibarengkan dengan puasa Senin Kamis? Boleh juga. Atau boleh nggak kalau dibarengkan dengan puasa 3 hari dalam bulan Muharram? Boleh juga. Berarti kalau 3 hari dalam bulan Muharram sekarang tanggal 11. Ya nanti hari apa? Selasa tanggal 12. Berarti hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya dibarengi, pahalanya double-double. Pahala Ayyamul Bid dapat, pahala di bulan Muharram untuk memperbanyak bulan Muharram dapat, dan pahala di hari Kamis juga dapat. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya. Kalau kita tahu bahwa kematian itu nggak ada yang tahu kapannya, ya, kayak tadi sudah saya jelaskan di awal, maka pastilah kita akan berlomba-lomba untuk melakukan banyak amal solih, karena kita tidak pernah tahu amal solih mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu saya menyampaikan bahwa jangan kita menyombongkan diri dengan mengatakan, Ustazah, saya tuh sudah puasa kemarin Arafah. Ya, Arafah puasa tanggal berapa ibu-ibu? 9 Zulhijjah, Arafah. Ya, 9 Zulhijjah. Di mana kita tahu puasa Arafah itu pahalanya bonusnya adalah menghapuskan 2 tahun dosa yang dilakukan oleh kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Untuk puasa Asyura ini, di antara pahalanya yang akan didapatkan oleh seorang hamba adalah dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun dosa yang telah lalu. Al-madiyah. Al-madiyah itu adalah dosa 1 tahun yang terlalu. Nah, gimana Ustazah? Kalau kemarin saya udah puasa Arafah nih, berarti kan dosaku udah dihapus sama Allah. Yang ngapain aku puasa Asyura? Kan sudah dihapus. Ibu-ibu, itu adalah tipu daya syaitan. Ya. Itu adalah tipu daya syaitan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu puasa Arafah kemarin tuh kita bener apa enggak, diterima napa mboten. Jangan-jangan puasa Arafah kemarin ternyata puasa kita nggak diterima. Kenapa? Karena kita belum ada niat lillahi ta'ala misalnya. Ya. Jadi sikap kita sebagai orang beriman, kalau di depan mata kita itu ada amal soleh, maka katakan pada diri kita, saya harus melaksanakannya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya, karena kesempatan itu tidak akan dibukakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan berikutnya. Ya. Jadi, yuk bismillah, yuk semangat. Ya. Berarti kalau panjenengan kemarin belum puasa tanggal 9, tanggal 10 mboten nopo-nopo. Masih ada 19 hari ke depan. Panjenengan perbanyak aja ibadah puasa. Ya, baik itu puasa Daud ataupun puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis atau setiap hari juga boleh. Silakan. Ya. Dan yang tidak diperbolehkan berpuasa adalah orang yang sedang haid. Jangan memaksa. Ya. Saya tuh pengen puasa Ustaz, tapi qadarullah haid. Ya Allah Bu, Islam itu agama yang indah. Allah itu zat yang maha pemurah. Panjenengan punya niat dari awal bulan Muharram, ya Allah, saya tuh pengen memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya Allah, biar dapat pahala banyak di sisimu. Ternyata tanggal 8 haid. Ya, padahal besok tanggal 9. Nggak usah bersedih. Allah kasih pahala walaupun panjenengan nggak berpuasa. Masya Allah, enak napa mboten? Enak. Makanya beruntung kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dalam kondisi sedang melakukan berbagai macam amal soleh di bulan Muharram, dan Allah sedang memberikan hidayah kepada kita dengan menjadi sebagai seorang muslimah. Baik, itu ya ibu-ibu. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya bulan sial, itu enggak ada. Di dalam Islam itu nggak ada yang namanya nomor sial, nggak ada. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pernah nggak ibu-ibu naik lift, tiba-tiba nomor 4-nya nggak ada? Hah? Nomor berapa sih yang nggak ada? 4 juga nggak ada tuh kadang. 4, 13, hah? 13 ya biasanya ya. 13 atau 4. Nah, ibu-ibu, di dalam Islam tuh nggak ada nomor sial, tuh nggak ada, semuanya baik. Ya, buktinya apa Ustazah kok bisa bilang begitu loh? Di hotel-hotel yang ada di Madinah, yang ada di Mekah itu urutan Bu. Kalau lantainya sampai 30, dari 1 sampai 30 ada nomor semuanya, nggak ada yang hilang satupun. PR tulis. Kalau panjenengan dalam waktu dekat ini umroh, amin. Pertama kali ya panjenengan turun di kota Mekah ataupun kota Madinah, masuk hotel, ingat saya. Ya. Dilihat tuh nomornya. Ya, dilihat nomornya, dipoto. Jepret, kirim Mbak Tias. Mbak Tias, ternyata benar kata Ustazah Aziza, di sini ada nomor 13. Nah, ada nomor 4. Nah, di sana semua nomor ada, Bu. Enggak ada yang dihilangkan satupun. Apakah kemudian ketika di Mekah itu mereka memasang nomor 13, memasang nomor 4 di lift-lift mereka, kemudian kota Mekah tidak dimuliakan oleh Allah? Mulia. Apakah kemudian kita katakan kalau di kota Mekah dipasang nomor 13, nomor 4 di lift-lift mereka, kemudian kita katakan bahwa kota Mekah itu adalah kota yang sial? Na'udzubillah, tidak. Ya, makanya begini dalam hidup ibu-ibu, kita jangan sampai ikut-ikutan arus. Ya, kayaknya ketoke ya Ustazah, bener ih, lift nomor 4 ki. Misalnya kita naudzubillah ikut-ikutan sial. Panjenengan Masya Allah punya rumah ya 10 lantai. Masya Allah, mau diapain tuh rumah? Ya. Amin, jangan banyak-banyak lah, 5 lantai. Ya, bikin lift nomor 4-nya dicabut. Nah, loh kenapa Bu kok dicabut? Katanya sial. Nggak ada yang sial. Di dalam Islam nomor itu semuanya mulia. Bulan itu mulia. Bulan Syuro itu adalah bulan yang mulia. Ya, dan harus kita yakini ibu-ibu, ini perlu pinter, perlu cerdas dalam hidup ini. Harus kita yakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan
manfaat dan kesialan, kerusakan, ya, ketidakbermanfaatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan mara bahaya sekalipun manusia, lautan manusia berkumpul untuk mencelakai satu hamba Allah, kalau Allah belum mengizinkan maka tidak bisa. Ya, buktinya apa Ustazah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikumpulkan oleh banyak orang di masanya. Nabi Ibrahim mau dibakar, ya, ketika itu. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi Ibrahim terbakar oleh api. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan api menjadi dingin. Nah, itu harusnya jadi pelajaran buat kita. Jadi nggak ada yang bisa memberikan kebermanfaatan atau mara bahaya kecuali Allah. Tidak perlu kita takuti pohon yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mbah, derek langkung. Ya. Padahal itu pohon. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, Rabbku yang menjaga diriku, ya Allah, aku mau lewat di pohon yang katanya angker. Ya Allah, Engkau zat yang maha menciptakan pohon ini, yang maha menjaga. Kalaupun di situ ada penunggu-penunggunya, ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya, betul. Karena jin itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ya, dan biasanya jin-jin pengganggu itu bukan jin yang muslim. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga makhluk-makhluk Allah dari kalangan jin, bangsa jin, kalaupun dia suka mengganggu, suka iseng, suka jahil, kita doakan Allah yahdik. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Ya. Dan itu subhanallah ibu-ibu, ini menyangkut. Kenapa kok saya tekankan hal-hal seperti ini? Karena kita nggak mau amal solih yang kita lakukan di dunia capek-capek, ternyata di hadapan Allah itu seperti debu, haba'am mansuro, seperti debu yang kita nggak pernah melakukan amal solih. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengatakan bahwa ada saingannya Allah, itu amalannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan eman, ya. Kita udah puasa Ramadan, kita udah haji, panjenengan sudah beramal soli, berderma, infak harta, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, tapi dihapus sama Allah. Kenapa? Ya, habitallahu a'maluhum. Ya, Allah akan menjatuhkan amalan orang-orang yang menyekutukan Allah. Gara-gara kita lewat di sebuah pohon dengan meyakini kalau ada ya orang penunggunya di situ, dan kalau nggak bilang derek langkung, kita akan diapa-apain. Jadi kita ini Bu lebih mulia ya di hadapan Allah dengan amal solih ibadah yang kita lakukan ya, dan kita nggak perlu takut dengan makhluk-makhluk Allah. Ya, makhluk Allah itu semuanya lemah ya, kecuali yang Allah berikan kekuatan ya. Jadi mulai sekarang yuk bismillah kita katakan bahwa tidak ada yang sial, dan sesungguhnya semua yang Allah takdirkan di dunia ini, baik sesuatu yang berbahaya ataupun tidak, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nggih ibu-ibu. Jadi bulan Syura ini istimewa ya, dan tidak ada satu bulan pun yang sial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kajian ini kita lebih pintar lagi dalam memaknai hidup. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbuat kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma. Ayo ibu-ibu berdoa boleh. Allahumma. Inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Amin. Ya, itu doa biar kita dijauhkan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya, mengangkat derajat-derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, mengangkat derajat anak keturunan kita, mengangkat derajat guru-guru kita, dan mengampuni segala dosa kita, segala dosa orang tua kita, segala dosa anak keturunan kita, dan segala dosa guru-guru kita. Dan saya meminta doa ibu-ibu karena saya percaya di antara sekian banyak ibu-ibu yang ada di sini nih pasti ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meminta doa di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, mohon doakan saya terutama ibu-ibu agar Allah mengampuni segala dosa saya, dan agar Allah memudahkan untuk saya ibu-ibu. Alhamdulillah di bulan Muharram ini Allah berikan amanah Mbak Tias belajar lagi S2. Alhamdulillah.
Ya, tapi online. Masya Allah, di sebuah negeri, di luar negeri, bukan di Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah. Mohon doanya, semoga Allah berikan kemudahan dan nanti ilmunya bisa disampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya mencintai ibu-ibu karena Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.